Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C319082 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler C, mata kuliah Praktikum Elektronika Dasar 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai teorema dioda-Zener. Adapun tujuan praktikum teorema dioda-Zener ini yaitu: pertama, dapat menyebutkan karakteristik dioda Zener dengan benar. Kedua, dapat membedakan fungsi dari dioda Zener dengan dioda fungsi dari biasa dengan benar. Ketiga, dapat mengukur tegangan dan arus Zener dengan benar. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dioda Zener. Struktur dioda Zener tidaklah jauh berbeda dengan dioda biasa, hanya tingkat dopingnya saja yang sangat berbeda. Kurva karakteristik dioda Zener juga sama seperti dioda biasa, namun perlu dipertegas adanya daerah breakdown, di mana pada saat bias mundur mencapai tegangan breakdown maka arus dioda naik dengan cepat. Daerah breakdown inilah titik fokus penerapan dari dioda Zener. Sedangkan pada dioda biasa tidak diperbolehkan pemberian tegangan mundur sampai pada daerah breakdown, karena bisa merusak dioda. Titik breakdown dari suatu dioda Zener dapat dikontrol dengan memvariasi tingkat dopingnya. Tingkat doping yang tinggi akan meningkatkan jumlah pengotoran, sehingga tegangan Zener akan kecil. Demikian juga sebaliknya, dengan tingkat doping yang rendah diperoleh tegangan Zener yang tinggi. Penerapan dioda Zener yang paling penting adalah sebagai penyetabil tegangan atau voltage regulator. Agar rangkaian ini dapat berfungsi sebagai penyetabil tegangan, maka dioda Zener harus bekerja pada daerah breakdown. Tegangan sumber yang diberikan pada rangkaian harus lebih besar dari tegangan Zener, atau arus pada dioda Zener harus lebih besar dari arus Zener minimum. Adapun komponen-komponen yang digunakan dalam praktikum ini yaitu baterai, resistor berukuran 200 ohm, dioda Zener, DC voltmeter, dan DC ammeter. Langkah percobaan yang pertama, kita akan membuka aplikasi Proteus, lalu kita akan memilih New Project, kemudian kita akan pilih Next, Yes, lalu pilih Landscape A3, lalu Next, Next, dan Finish. Kemudian kita akan mencari komponen-komponen yang akan digunakan, yaitu resistor. Kemudian kita akan mencari kategorinya, yaitu resistor. Kemudian kita akan pilih watt. Kemudian kita cari dioda Zener dengan subkategori Zener. Kemudian kita pilih kode 1N4745A. Oke, lalu baterai yang aktif, kemudian oke, lalu kita perbesar supaya lebih jelas tampilannya. Kemudian kita tempatkan baterai, kemudian kita tempatkan juga dioda Zenernya, lalu pilih rotate anti-clockwise, lalu kita akan tempatkan resistor, kemudian kita klik rotate clockwise. Kemudian kita akan menggunakan DC voltmeter untuk mengukur tegangan Zener dan DC ammeter untuk mengukur arus Zener. Lalu kita akan hubungkan semua komponen. Setelah kita hubungkan semuanya, di sini resistor yang kita gunakan itu berukuran 220 ohm. Kemudian satuan dari ampermeter ini pada DC ammeter kita ubah menjadi miliampere. Lalu kita lakukan untuk percobaan yang pertama, yaitu dengan tegangan input sebesar 0 volt. Lalu tegangan Zener yang dihasilkan
besar. Tegangan Zenernya 0 volt dan arus Zenernya 0 mA. Lalu kita ubah lagi tegangan inputnya menjadi 1 volt dengan tegangan Zener 0,50 volt dan arus Zener yang dihasilkan 2,27 mA ya. Kemudian kita ubah lagi tegangan inputnya yaitu 2 volt. Kemudian dihasilkan tegangan Zener 1 volt dan arus Zener 4,54 mA. Lalu kita akan ubah lagi tegangan inputnya menjadi 3 volt dengan tegangan Zener yang dihasilkan 1,50 volt dan arus Zener yang dihasilkan 6,82 mA. Lalu kita akan mengubahnya lagi, tegangan inputnya menjadi 4 volt dengan tegangan Zener yang dihasilkan 2 volt dan arus Zenernya 9,09 mA. Lalu kita ubah lagi tegangan input menjadi 5 volt dengan tegangan Zener yang dihasilkan 2,50 volt dan arus Zener yang dihasilkan 11,4 mA. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, dari yang percobaan yang saya lakukan, saya dapat mengetahui bahwa semakin besar tegangan input yang digunakan, maka semakin besar juga nilai dari tegangan Zener dan arus Zenernya. Namun perbandingan antara tegangan Zener dan arus Zenernya, tegangan Zenernya lebih kecil nilainya dibandingkan arus Zener. Di sini kita ketahui bahwa dioda Zener ini sebagai penyetabil tegangan. Kemudian dioda Zener ini harus bekerja pada daerah breakdown. Kemudian tegangan sumber yang diberikan pada rangkaian harus lebih besar dari tegangan Zener, atau harus pada dioda Zener harus lebih besar dari arus Zener minimum. Baiklah, hanya inilah percobaan yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.